Program studi ilmu komunikasi sepertinya sedang banyak yang mengincar ya. Buktinya dari tahun ke tahun peminatnya semakin banyak loh. Kira-kira kenapa sih belajar ilmu komunikasi itu menjadi penting dan bagaimana perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri di masa sekarang? Untuk mendiskusikannya, mari kita meditasi, merenungi dialektika komunikasi. Mengutip dari kompas.com, Bapak Muhammad Sulhan selaku Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi mengatakan bahwa prodi ilmu komunikasi mengalami peningkatan peminat dalam 10 tahun terakhir. Dalam tulisan tersebut juga dikatakan bahwa setiap tahunnya meningkat sebanyak 200%. Bayangin aja deh, bisa 4 kali lipatnya ya. Terus nih, kalau kita melihat di websitenya BAN PT, terdapat kurang lebihnya 300 prodi ilmu komunikasi yang tersebar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik yang negeri maupun yang swasta. Selanjutnya, Dirjen Dikti dalam lampiran surat nomor sekian menetapkan bidang ilmu komunikasi dengan nama program studi diantaranya ilmu komunikasi, jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, televisi dan film, dan yang terakhir manajemen komunikasi dan media. Ngomong-ngomong nih, kalian pernah merasakan gak sih? Atau sekedar memikirkan kalau ilmu komunikasi itu merupakan ilmu yang sangat dekat dengan bidang keilmuan lainnya. Misalnya, sewaktu semester awal perkuliahan, kita dipertemukan dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, lalu filsafat komunikasi, komunikasi politik, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut setidaknya menunjukkan begitu luasnya sudut pandang serta praktik komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam merespon kondisi dan zaman, ilmu komunikasi terus berkembang dan memperluas bidang kajiannya, seperti hadirnya komunikasi bencana hingga mempelajari tentang big data. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi itu? Saya yakin semua orang bisa mengartikan apa itu komunikasi, karena kita semua mengalaminya dan mempraktikannya setiap hari. Tapi kali ini, izinkan saya untuk sedikit mengulangnya kembali dengan mengambil definisi komunikasi dari beberapa tokoh dan akademisi seperti berikut ini. Ini atau yang ini. Dan mungkin yang paling populer yaitu pengertian komunikasi menurut Laswell yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dari pengertian tersebut, Laswell memberitahu kalau unsur-unsur komunikasi itu diantaranya ada pengirim pesan atau yang biasa disebut dengan komunikator, lalu ada pesan, kemudian ada media atau channel, lalu penerima pesan atau komunikan, dan unsur yang terakhir yaitu ada efek atau umpan balik. Dengan mengetahui unsur-unsur tersebut, setidaknya kita dapat mengidentifikasi apa aja sih yang ada dalam proses komunikasi itu. Selanjutnya, komunikasi juga penting untuk dipelajari agar kita dapat membaca fenomena-fenomena yang terjadi. Tentunya kita melihatnya melalui kacamata komunikasi. Laswell juga memberikan sebuah pertanyaan untuk menggambarkan sebuah kejadian komunikasi dan bagaimana kita melihatnya. Pertanyaannya seperti berikut ini. Dengan menjawab masing-masing pertanyaan tersebut, kita lebih mudah untuk melihat serta memahami komunikasi yang begitu luas. Contohnya, siapa yang melakukan komunikasi? Bisa individu, kelompok atau organisasi, perusahaan, bahkan negara. Kemudian pesan apa yang ia katakan? Pesan tersebut pastinya dapat mengandung sebuah nilai ataupun gagasan yang hendak disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu pesan tersebut disampaikan melalui media apa? Apakah poster, banner, radio, film, atau video iklan? Biasanya sih hal ini mengarah pada bentuk pesan dari cara penyajiannya. Berikutnya, kepada siapa pesan itu hendak disampaikan, atau siapa yang akan menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir, apa dampak yang terjadi setelah seseorang atau khalayak menerima pesan tersebut. Gimana?
luas bukan ilmu komunikasi itu? Maka tidak heran kalau ada kalimat yang berbunyi, semua yang kita lakukan adalah bentuk komunikasi, atau kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Akan tetapi, semua komunikasi itu punya tempat duduknya masing-masing. Ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan yang terakhir komunikasi publik. Ada beberapa hal mengenai pertumbuhan ilmu komunikasi yang akan terus berlanjut. Donsbach, seorang akademisi komunikasi asal Jerman, menuliskan dalam penelitiannya bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh konteks zaman yang sedang kita jalani. Karena saat ini kita telah memasuki era yang disebut oleh para sosiolog sebagai masyarakat informasi. Sejalan dengan itu, maka ilmu komunikasi juga akan terus berkembang. Nah, adapun indikator pertumbuhan ilmu komunikasi yang pertama, dikarenakan akses dan ketersediaan informasi menjadi semakin penting untuk kesuksesan pribadi ataupun kelompok dalam hal ekonomi. Hal ini secara tidak langsung memberitahu bahwa saat ini sebuah informasi adalah komoditas yang dapat mendatangkan keuntungan. Yang kedua, hal yang sama berlaku untuk pengelolaan penampilan sosial seseorang melalui komunikasi. Keterampilan komunikasi menjadi lebih penting daripada sebagian keterampilan lainnya. Mungkin yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana kita membranding diri agar orang lain mengetahui diri kita seperti apa yang kita inginkan. Yang ketiga, waktu yang dihabiskan dengan media meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini masyarakat kita cenderung menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi informasi-informasi yang terdapat dalam media. Pada tahun 2021 kemarin, Kominfo menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai angka 63 juta orang, dan 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Artinya tiap tahun jumlah warganet semakin meningkat ya. Yang keempat, akibatnya informasi-informasi yang terkandung dalam media menjadi sumber persepsi realitas. Dan hal ini semakin meningkat loh setiap harinya. Lalu yang kelima adalah saling ketergantungan antara sistem media dengan sistem sosial, terutama dengan sistem politik. Saat ini media telah menjadikan alat yang penting untuk mendapatkan kekuatan politik, dan media telah menjadi pemain aktif dalam politik itu sendiri. Indikator yang terakhir, kita dapat mengukur pentingnya bidang ilmu komunikasi dalam melihat diskusi publik tentang kualitas komunikasi publik. Donsbach mengatakan ada banyak alasan untuk mengeluhkan kualitas komunikasi publik serta kinerja media publik. Nah, itu tadi hanya sebagian kecil menjawab kenapa komunikasi itu penting dan bagaimana pertumbuhannya. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat maupun wawasan baru ya, khususnya di bidang ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya, kira-kira enaknya membahas tentang apa ya? Oh iya, minta tolong juga buat dikoreksi kalau ada kekeliruan dalam tayangan ini. Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga buat berlangganan channel ini serta aktifkan lonceng kalau tertarik dengan pembahasan seputar ilmu komunikasi. Saya Erza Prayogi, sampai bertemu lagi di sesi meditasi berikutnya. 3, 2, 1, cut.